Selamat datang di Kemana itu? Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kali ini berbeda sedikit dengan Sosok Pekan ini seperti sebelum-sebelumnya. Sebentar, jangan dulu bocor. Nah, kenapa? Karena saya punya tamu yang sangat istimewa. Halo Pak, siapa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi-pagi waktunya diganggu, kita main off-roadan dulu lah Pak. Jadi ini saya lagi diajak sama Pak Gatot untuk naik kendaraan amfibinya yang biasa digunakan di kediaman sehari-hari lah untuk beraktivitas itu. Apa namanya Pak ini Pak? Amfibi aja. Amfibi aja. Jadi jalan ke sini tadi sudah sangat cukup terjal. Kita jajal dulu sebelum saya ngobrol banyak lagi dengan Pak Gatot. Kita jajal dulu, kita masuk dulu ke sungai. Tarik Pak. Masih mahir ya Pak ya? Jangan. Terang. Aman nih kita Pak? Anggap aja aman. Asal jangan bergerak-gerak aja. Diajak terapung di sungai. Tapi tiap hari nih Pak operasional amfibi ini Pak? Enggak juga. Jadi dipakai hanya pas ada butuhnya aja ya? Kita coba lagi kemana nih ya? Pak Gatot ngajak kita. Agak deg-degan ya? Buat orang-orang yang jarang menggunakan kendaraan amfibi. Oke, kita coba jalan lagi. Ini biasanya digunakan dalam operasi apa Pak, kendaraan-kendaraan gini Pak? Ya? Biasanya digunakan dalam operasi apa kalau kendaraan-kendaraan Oh, gini? lihat-lihat alur sungai aja. Dari zaman prajurit dulu sering juga di Pak operasional kayak gini Pak? Oh, enggak ini. Ini kendaraan pensiunan. Oh, kendaraan pensiunan. Kirain dari prajurit sudah dibiasakan dulu. Ya kapan lagi ya meminta diseterin sama jenderal. Pak sehat apa ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Ya, kesibukan saya sehari-hari beternak, bertani, berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang ada teman sekolah, teman lingkungan sini, sambil kita beternak gitu. Hobi memang Pak kalau ke peternakan, pertanian. Dibilang hobi itu harus dilakukan ya, karena memang food ini kan sangat hal yang diperlukan. Karena memang yang saya teori Thomas Malthus kembali bahwa jumlah penduduk di dunia ini begitu seperti deret ukur, sedangkan sediaan makanan deret hitung. Jadi kalau mau bisnis yang tidak bakalan rugi, itu ya nggak ada alternatif lain selain kita berusaha di bidang makanan, ternak, dan air. Nah, itu saran dari Pak Gatot untuk calon-calon pengusaha mungkin Pak ya, yang bisa juga. Gitu. Terakhir nih Pak, soal komunis lagi nih Pak, soal PKI lagi. Nggak bosen sama komunis. Justru keluar dari kata Bapak. Satu poin yang kita dapatkan adalah Bapak akhirnya membuka fakta bahwa ada jalan yang Bapak tempuh ketika Bapak turun sebagai Panglima TNI. Katanya berhubungan dengan perintah Bapak waktu itu ke jajaran TNI untuk segera menonton G30 SPKI. Jadi yang benar gimana Pak? Jadi begini ya, saya tekankan lagi bahwa opini publik yang berkembang bahwa saya dicopot itu karena nonton bareng. Yang sebenarnya adalah pada saat saya merintahkan nonton bareng, saya punya seorang sahabat senior di PDI Perjuangan. Boleh sebut nama nggak Pak? Kalau di media bisa nggak merahasiakan narasumber?
Ini udah direkam, Pak. Iya kan gitu. Nanti disensor makanya gitu, itu, Pak. ya, jadi Ada sahabat di PDIP. ya dia sahabat saya, maksudnya baik sebagai seorang teman gitu loh. Jadi saya juga harus menjaganya. Nah, Pak Gatot, kalau Pak Gatot nggak menghentikan perintah untuk nonton bareng, bisa jadi Pak Gatot copot. Nah, kata-kata itu saya bukannya apa-apa. Kata-kata itulah yang membuat saya makin gas. Berarti ada sesuatu kekuatan kan gitu kan. Oke. Kekuatan yang supaya tidak menekan. Nah, kekuatan ini saya amati karena apa? Karena tahun 2008 itu udah nggak ada lagi pelajaran Nonton. sejarah tentang G30 PKI. Betul. Kan gitu. Nah, bergerak lagi bahwa menyatakan bahwa PKI dengan keturunannya itu sekarang sampai dengan 20 juta. Datanya dari mana itu, Pak? Saya tidak tahu datanya dari mana, tetapi dari kata-kata Rikau Citaning. PDIP. Anaknya itu 15 juta, dengan cucunya sekali 20 jutaan. Kemudian mengatakan bahwa institusi itu bisa diamputasi, bisa dihapuskan, bisa. Ideologi tidak bisa. Ideologi tidak bisa. Apakah setuju kalau PKI bangkit lagi? Bangkit lagi. Kami semuanya beraliansi masuk ke partainya Bu Mega, karena Bu Mega adalah representasi partai rakyat. Oke. Nah, ini kan jelas. Orang mengatakan bila tidak bangkit lagi, oh yang yang mereka sendiri ngomong akan bangkit lagi gitu. Oke. Nah, apalagi begitu pelajaran sejarah tidak ada, dibuktikan juga dengan anak muda tidak percaya dengan kebangkitan komunis Indonesia. Nah, mengapa demikian? Ya karena nggak belajar sejarah. Diperkuat lagi anaknya staf saya yang kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran menanya, Aidit itu siapa? Dari sinilah maka Bahwa menangkap itu sebagai sinyalemen itu. iya, berbagai sinyalemen, maka begini, saya harus mengingatkan. Saya tidak benci sama mereka. Jangan sampai lagi peristiwa kelam ini terjadi lagi. Ini sangat berbahaya. Gitu. Nah, saya ingatkan ini semuanya. Perkara orang lain beranggapan lain, itu terserah karena saya tahu. Gitu. Ya, tapi gini, dari data-data yang Bapak dapat termasuk Bapak angka 20 juta, terus kolega Bapak tadi anaknya yang tidak mengenal DNA itu. Apakah itu sudah cukup, Pak, disebut bahwa ini adalah tanda-tanda kebangkitan PKI? Emang masih ada gitu, Pak? Ada. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ada. Apa, Bahkan buktinya apa, Pak? bahkan itu RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Ya, yang sempat ramai juga kemarin kan? Iya. Nah, itu jelas terlihat di situ. Ingat bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan penguasaan perwakilan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu adalah dasar. Nah, kalau dasar ini dirubah, maka negara kesatuan Republik Indonesia nggak ada. Kan gitu. Oke. Dasar pembukaan kan gitu. Kita punya rumah. Kalau bar dasarnya itu diganti, robohin nggak rumahnya? Ya, kalau misalnya pembahasannya begini, kalau argumentasi Bapak itu kan udah dihentikan juga, Pak. Ya. Itu udah dihentikan juga. Dalam prosesnya dihentikan, tapi tidak dihapuskan. Masih. Hanya nunggu aja waiting list. Nah, menurut Bapak siapa sih, Pak, yang menginisiasi HIP ini dan dengan alasan yang Pak Gatot sebutkan tadi bahwa ini ada kebangkitan komunis? Dalam HIP ini, dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketuhanan yang Maha Esa adalah pasal pokok. Gitu. Nah, dalam RUU HIP dirubah keadilan sosial. Keadilan sosial bahkan akan dirubah menjadi Trisila. Ketuhanan jadi nomor 3 dan ketuhanan berkebudayaan lagi. Ya. Nah, dari sinilah jelas ini. Jelas, terang. Nah, kemudian siapa yang masukkan? Kalau bukan kekuatan yang sedang berkuasa, apakah bisa masuk? Kemudian tidak ada satupun yang protes. Iya kan? Dengan mulus. Ini kan suatu hal yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kekuatan yang berkuasa gitu ya, Pak Gatot ya. Saya mau lanjut ya, Pak Gatot, tapi saya break dulu ya, Pak ya. Sambil kita jalan ke atas lagi, boleh? Oke. Gan juga di Palembang. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.
Nah, balik lagi di Sosok Pekan ini, apa kabar Indonesia Pagi. Tadi saya diajak sedikit off-road ya. Lumayan, Pak. Lumayan karena nggak biasa, Pak. Sekarang diajak bukan belanja sih, ini ada makanan nih. Jadi hobinya Pak Gatot nih, selain tadi off-road, ini melihara kuda. Boleh sedikit nggak Pak cerita soal ternak kudanya ini, Pak? Ya, jadi ternak kuda ini saya khusus ternak untuk mengembangbiakkan kuda. Mengembangbiakkan kuda. Jadi kuda ini saya join dengan teman, di mana hampir setiap 1 bulan kuda ini beranak. Bu ya? Iya, 1 bulan beranak. Ini anaknya nih. Itu sudah beranak dan ini anaknya ini nanti kita jual. Kita jual. Yang besar makanya kalau anak lebih murah tentunya, minimal 150 juta tuh, Pak. Iya, sampai sekarang 400-an. Nah, kemudian dia bisa kos di sini. Maksudnya kos? Ada tempat kuda, kita kasih makan, dokter, kemudian ada pelatih, Oke. ya kan? Pertimbangannya begini, banyak orang yang ingin memiliki kuda, tapi dia tidak punya lahan untuk melihara. Nah, dengan demikian maka kalau dia beli di sini, kita kasih kos di sini, nggak mahal, 7 juta, udah dokter, udah makanan, udah tempat, full udara nggak pakai AC gitu. Itu salah satu tadi ya hobinya Pak Gatot melihara kuda. Jadi, Kita sambil jalan jadi boleh ya? Kalau ada, jadi kelihatannya pelihara kuda wah gitu kan, tapi udah kasih makan, ada untung lagi. Namanya juga usaha kan. Oke, namanya usaha. Pensiunan kan harus gitu. Nah, Pak bicara tadi soal apa HIP gitu ya, ada kekuasaan di situ. Tapi kan yang menjadi narasi juga bahwa masa sih penguasa masih mau memasukkan paham-paham yang Bapak sebutkan tadi, komunisme. Karena kan sepengetahuan publik juga tidak ada tuh indikasi-indikasi yang sangat kuat gitu bahwa paham komunisme ini muncul lagi di Indonesia. Jadi bukan penguasa, berkuasa ya. Jadi penguasa itu identiknya pemerintah kan gitu. Ya. Tapi kalau yang berkuasa kan bukan pemerintah, bisa aja yang punya kekuasaan istilahnya. Bisa masuk yang kan gitu kan. Bisa uang, bisa apa segala macam kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan memang komunis itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Data-data yang saya sampaikan itulah yang dirasakan. Gitu. Gitu. Kayak mereka menyatakan ideologi nggak mungkin mati, tetap akan tumbuh gitu loh. Dan Pak Gatot meyakini itu ya sampai sekarang. Ya data-datanya ada kok. Kemudian saya punya lembaga intelijen yang mempunyai data sejak awal. Pada saat saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, data yang hard itu saya kasih software. Sehingga kita sebar di tempat-tempat tertentu yang megang orang-orang tertentu gitu. Dan data ini kan diamati gitu. Gitu. Baik. Nah, Pak, soal isu komunisme ini lagi nih, Pak. Kan kayaknya tidak pernah habis gitu, Pak ya. Selalu ada. Apapun momentumnya selalu ada. Nah, banyak yang mengaitkan ketika isu komunisme ini, ketika waktu itu Pak Gatot meminta jajaran TNI menonton film G30 SPKI, itu sebagai panggung politik sebenarnya Pak, waktu itu ke 2019. Ya kan? Itu karena nama Pak Gatot memang disebut-sebut nih di beberapa lembaga survei, dekat dengan beberapa kalangan ulama, nasionalis, dan beberapa kalangan yang lain. Justru orang melihatnya ini kayaknya seorang jenderal ini lagi cari panggung politik gitu. Gimana Pak? Jadi begini, dalam kondisi bangsa dan negara kita ini yang mengalami cobaan yang luar biasa, baik itu ekonomi, ya terakhir minus 5,32 tumbuhan ekonominya. Kemudian COVID yang di negara lain sudah mulai turun, kita peak puncaknya aja belum, gitu loh. Dalam kondisi susah seperti ini, alangkah naifnya berpikir untuk 2024. Saya katakan itu tidak bermoral. Sekali lagi saya katakan itu tidak bermoral. Gitu. Jadi inilah sekarang ini yang harus kita perhatikan, bagaimana semua anak bangsa ini berpikir, semuanya berpikir adalah untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, jadi HIP semuanya tunda dulu lah semuanya. Ya, termasuk pilkada. Kalau perlu tunda dulu. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini dulu konsentrasinya. Toh pilkada bisa juga dilakukan, tinggal bikin kepres atau bagaimana. Ya apa, pakar hukum tahulah itu. Jadi kita berkonsentrasi bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini. Kemanusiaan di awalnya Pak? Ya, kemanusiaan. Petunjuk presiden jelas kok.
diutamakan kesehatan, kan gitu. Nah, dan satu bahasa harusnya gitu, sehingga rakyat nggak bingung. Banyak bahasa sekarang, Pak? Ya sekarang latar belakang gubernur menerapkan PSBB kan karena petunjuk presiden, utamakan kesehatan. Tetapi dalam satu kabinet ada yang mengatakan saham turun dan lain sebagainya. Ini kan rakyat bingung kan. Jadi kalau udah namanya presiden menyampaikan seperti ini, bawahnya sama lah, satu irama lah. Kalau enggak kan susah. Presiden maksudnya baik untuk mengutamakan kesehatan, malah yang lainnya berbeloknya lagi. Oke. Kapan selesainya kalau begini kan gitu. Nah, waktu 2019 gimana Pak ceritanya, Pak? 2019 kan saya katakan kalau saya kan menentukan takdir. Kamu ditakdirkan? Iya, saya soalnya ingat waktu itu Bapak kan diwawancara di Bandara Soekarno-Hatta waktu Iya. itu Pak ya. Ketika ditanya, Bapak siap nggak jadi capres? Saya siap. Kita kan semua mendengar itu gitu. Loh, semua masyarakat juga kalau ditawarin, kalau nggak siap ya bodoh aja ya. Berarti saya kalau nggak siap juga sebut bodoh ya Pak ya? Bodoh kalau nggak siap kan gitu. Kenapa nggak wajar kalau siap apakah siap harus jadi kan tidak. Kan gitu. Saya kan mengatakan bahwa kalau takdir nggak boleh jadi mau apa. Oke. Gitu. Nah berarti, tapi kalau 2019 yang lalu, lagi-lagi nih tadi pertanyaan saya kayaknya belum terjawab sama Pak Gatot. Benar nggak Bapak waktu itu mengeluarkan instruksi soal G30 SPK itu lagi-lagi untuk kendaraan politik atau untuk panggung politik? Kalau 2024 kan sudah dibantah nih sama Ya, Bapak barusan. ya. Kalau dulu gimana Pak? Yang saya katakan latar belakang yang saya sampaikan, saya kan mengamati panjang gitu loh. Indikasi-indikasinya ada. Kenapa? Karena tidak pernah menerima pelajaran sejarah di 2008. Ini bahaya. Ini bahaya kok dibiarkan. Gitu loh. Nah, saya punya institusi di mana institusi itu menjaga kedaulatan negara. Dan institusi saya itu bersumpah. Semua prajurit saya bersumpah. Bahkan kepolisian juga yang dilantik sebelum tahun 2002, itu sumpahnya sama. Itulah saya sudah purnawirawan. Saya diberi luar biasa pangkat jenderal penuh, jabatan Panglima TNI. Sebagai laki-laki saya punya anak saya sudah menikah, punya cucu. Terus saya melihat kondisi ini diam. Pada saat itu saya Panglima TNI, saya harus mengingatkan semua prajurit saya. Kalau enggak bagaimana dia mau melindungi negara ini? Karena tentara itu pelindung ideologi negara. Gitu loh. Berpikir nggak ada konsekuensi yang besar pada saat itu Pak ketika Bapak menerjunkan perintah pada bawahan di jajaran TNI? Saya dalam mengambil semua keputusan, apapun juga, saya selalu menghitung risiko. Dan saya menghitung risiko yang paling berat yang kemudian saya hadapi. Dan saya siapkan mental saya untuk menghadapi risiko itu. Dan risiko itu adalah salah satunya ketika Bapak dicopot jadi Panglima Masih kecil TNI? itu risiko itu. Masih kecil? Masih Anda kecil. kehilangan kekuasaan, kehilangan power pada saat itu? Loh, begini, saya ini menjabat Panglima TNI, kan gitu, diperintahkan oleh Presiden Pak Jokowi. Ya. Suatu saat saya diambil, ya harus dikasih dong. Saya sudah 2 tahun lebih kok, gitu loh. Makanya saya begitu tanggal 4 saya dikasih tahu oleh Pak Pratek yang menyampaikan bahwa sudah mengirimkan surat kepada DPR pengganti saya, Pak Hadi. Besoknya saya menghadap di Bogor kepada Presiden. Yang Bapak sampaikan? Sampaikan Bapak, saya mendengar dari Menseknek bahwa Bapak sudah mengajukan surat ke DPR untuk mengganti saya, Sekar Hadi. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan saya memimpin TNI. Oke. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan izin Bapak, ini TNI adalah organisasi besar. Kalau nanti DPR telah menyampaikan surat bahwa Pak Hadi dan fit and protes sudah berhasil, tolong segera dikeluarkan keputusan Presiden. Dan apabila keputusan Presiden sudah ada, saya akan segera serah terima jabatan. Kok cepet-cepet sih Pak Panglima? Izin Bapak, pada saat Bapak mengeluarkan keputusan Presiden, maka ada 2 Panglima TNI, de facto dengan de jure. Apabila ada kondisi emergensi, orang akan bingung. Perintah siapa yang diikuti? Ini bahaya. Dan kondisi emergensi itu tidak memberitahu tiba-tiba. Contohnya ada Bencana katakanlah bencana gitu kan, ya. Aceh seperti itu dan sebagainya. Siapa kan gitu kan. Nah ini saya akan lakukan. Kalau bukan hari libur, pasti saya lakukan. Dan Jumat dilantik, besoknya saya lakukan. Itu etika, itu prosedur, itu profesional gitu loh. Oke. Saya memberikan pelajaran kepada adik saya. Gitu. Oke. Jangan kita udah berkuasa dicopot marah-marah lagi. Nah waktu ngobrol sama Pak Jokowi nanya nggak Pak? Ya.
minimal nanya nggak alasan kenapa saya dicopot? Kan waktu itu masa pensiun juga belum masuk kan Pak pada saat itu? Loh, tidak ada aturan bahwa Panglima TNI itu sampai pensiun. Sepakat soal itu ya Pak ya? Nggak ada aturan. Tapi kalau memang tidak bermasalah buat Pak Gatot pada saat itu kan ada bukan hembusan, ada apa namanya, masukan dari tadi senior Bapak di Iya. PDIP gitu. Bapak mencoba mengonfirmasi itu nggak sih setidaknya? Oh enggak, tidak mengonfirmasi karena Pak Presiden juga nonton kok di Bogor. Gitu kan. Berarti sebenarnya nggak ada masalah gitu pada saat Nggak ada itu ya? masalah. Hanya saya pernah dinasihati seperti itu. Konotasi publik mengatakan bahwa saya dicopot gara-gara itu. Ya terserah saja gitu konotasi kan. Namanya juga usaha. Oh, ini juga usaha. Oke, ngomong-ngomong soal usaha, nih juga kan Pak Gatot juga berusaha tadi, seperti kita bilang awal tadi, mengontrol sebuah kendaraan bus untuk tetap dalam tracknya. Iya. Ya. Akhirnya kami Iya. muncul ya, Iya. bergabung dengan kami. Saya mau mengelaborasi lagi nih kami nih Pak, tapi harus jeda dulu. Kita ngobrolnya di tempat hobi Bapak yang lain ya Pak ya. Oke. Ada hidroponik kalau nggak salah Pak ya. Ada. Kita lihat Pak Jenderal mengurus kangkung, bayam, dan juga ngasih makan ikan. Sesaat lagi. Ya masih di sosok pekan ini, masih bersama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tadi sudah bicara bisnis, kuda bukan hobi ya Pak. Ya? Bisnis. Kalau- Hobi sambil bisnis. Hobi sambil bisnis. Kalau yang ini Pak, hidroponik, hobi juga atau bisnis juga Pak? Hidroponik ini masih uji coba ya, masih uji coba. Saya punya lahan sungai ini cukup panjang. Di sini yang makan cukup banyak orang. Jadi saya coba di sini, nanti padi pun saya akan coba di hidroponik sini. Oke, udah ada proyeksi itu ya Pak ya? Iya, proyek sedang dicoba. Padi, kemudian kangkung, bayam, nanti sawi dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah kita tahu berapa harinya, nanti kita buat hari ini jadwal makan kangkung. Ya. Besoknya ini. Jadi tanamannya tiap hari kita bisa panen. Jadi nanti beras nggak usah beli. Sayuran udah ada. Beli, ya kan? Telur sudah ada. Kemudian ayam kampung itu dibuat di sana. Ayam kampung dilepas. Kemudian puyuh. Telur puyuh itu ternyata sangat bagus. Kolesterolnya kecil. Nanti kapan-kapan saya bicara telur puyuh. Udah. Inilah yang saya buat sehingga kita belanjanya sekali-sekali kalau pengen daging gitu belanja. Kalau yang lainnya ada. Nah, pensiunan kan harus gitu kalau gimana. Gitu. Nah, kalau pensiun, iya kan udah pensiunan ya Pak Gatot ya. Iya. Hidupnya udah nyaman Pak gitu. Karir juga sudah sudah mentereng begitu ya. Kok masih ikut tergerak dengan apa namanya ya? Katakanlah organisasi kami gitu Pak. Kok masih mau berkontribusi di situ? Belum lagi banyak masyarakat yang menilai Pak Gatot ngapain sih gitu. Masih 2024 kali ya gitu. Banyak narasi-narasi gitu Pak Gatot. Iya, memang sebagai manusia saya sangat bersyukur kan. Tadi anak saya sudah menikah, sudah punya cucu, kemudian saya sudah sebagai karir militer, saya pangkat tertinggi, jabatan panglima. Tetapi saya dinasihati oleh orang tua saya, orang Jawa biasa. Ingatin pakai bahasa Jawa, elek yo, wis umur seket, golek sangu untuk pulang. Jadi ingat ya kamu anakku, kalau kamu udah umurnya 50, cari bekal untuk pulang. Nah, Dan bekal itu diartikan apa oleh Pak Gatot? diartikan adalah bekal untuk pulang ke kehidupan yang lebih lanjut gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya juga tergugah dengan kondisi yang sekarang ini, ya apalagi dengan RUU HIP waktu itu sebelum dibatalkan kan. Nah, saya kan punya sumpah. Kalau saya tidak lakukan itu, satu saat saya ditanya, kamu mantan Panglima TNI, kamu diam saja. Ya, apa yang harus saya jawab? Kamu udah saya beri semuanya, Allah bilang gitu. Nah ini keyakinan saya ya. Orang lain silakan saja. Tetapi keyakinan itulah yang membuat saya harus bangkit bersama-sama. Tetapi adalah gerakan moral. Oke, gerakan moral ya. Ya, gerakan moral itu adalah politik itu yang paling tinggi adalah moral. Karena politik tidak memenuhi politik moral, maka dia akan terjadi politik transaksi. Dampaknya akhirnya semua yang berkuasa adalah uang. Oke. Kemudian moral itu adalah mengawal cita-cita bangsa. Nah, gitu aja. Oke, gerakan moral. Pak Gatot sudah melakukan itu sekarang bersama kami, tapi apapun tindakan Pak, kan pasti ada konsekuensi Pak. Jelas. Bapak udah pensiun nih sekarang Iya, gitu. Masih ada keluarga Bapak. Iya. Keluarga Bapak kalau nggak salah anak ada yang tentara juga kan Pak? Menantu saya. Menantu tentara. Nah, dengan apa yang Bapak sampaikan di media massa, keras lah, kritik yang disampaikan keras. Bapak tidak melihat ada kekhawatiran terhadap keluarga?
ancaman-ancaman kan selalu menghitung itu ya, menghitung ancaman. Saya diskusi juga sama anak menantu saya. Gitu. Bisa-bisa apa kemungkinannya kamu nonjob lah, tidak kasih jabatan sampai kamu ke Papua kayak gitu. Emang kalau ke Papua kenapa, Pak? Makanya itu kan orang kadang-kadang seperti itu, saya bilang, kamu siap? Jawabannya gini, Pak, semua yang dilakukan manusia itu pasti kan tangan-tangan Tuhan. Dan pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya, apapun keputusannya itu. Kalau di Papua, Bapak dulu di Papua, kalau Bapak nggak di Papua belum tentu jadi Panglima TNI. Nah, dengan saya ke Papua kayak atau ke Maluku atau ke Sumatera, saya punya wawasan. Saya tahu masyarakat Papua di sana bagaimana. Jadi, ya saya tidak mempengaruhi Bapak itu, apalagi mertuanya dia pikirkan mantan Panglima TNI kan. Jadi, ya tapi apapun yang dihadapi saya siap. Apalagi saya, ya kan? Apapun risiko yang saya hadapi, saya siap. Yang paling buruk lah, mungkin saya dikenain hukum, apa aja kan bisa aja kalau mau dicari-cari kan mana ada nggak punya kesalahan kan? Apapun. Nah itu dia Pak gini. Padahal kan sekali lagi Bapak pensiun sudah hidup nyaman, ngapain cari-cari itu lagi dengan risiko yang besar gitu? Nah sekarang kan gini, kalau saya tidak berbuat, bagaimana anak cucu kita, bagaimana anak bangsa ini, kan gitu. Semua nggak, istilahnya, ya inilah bakti saya kepada negara dan bangsa. Kami mempertanggungjawabkan sumpah saya, gitu. Diartikan orang lain, ya terserah saja kan gitu. Bodoh amat kamu udah nikmat seperti ini, ya kan. Peran untuk memperbaiki atau setidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan begitu Pak ya, kira-kira? Ya kita sebagai pendamping pemerintah, sebenarnya mitra pemerintah gitu loh. Bukan barisan sakit hati Pilpres nih Pak? Ya, sakit hatinya kenapa? Udah berlimpah saya kayak gitu, jabatan semuanya. Mau sakit hati apa coba? Ya kan? Kalau sakit hati Pak karena Bapak copot, itu kan orang yang nggak punya terima kasih. Dikasih jabatan 2 tahun lebih sebagai Panglima TNI. Dan saya nolak 3 kali itu. Iya, saya dengar itu. Iya, saya nolak 3 kali. Ya, kan suatu hal yang atensi yang luar biasa kan. Dan dalam skep presiden juga kan, terima kasih atas jasa-jasanya. Jadi bukan dicopot, diberhentikan dengan hormat gitu loh. Tapi dengan hormat juga Pak. Saya pengen lihat hobi ikannya Pak Gatot setelah hidroponik, masih ada banyak banget ternyata hobinya. Ya ini di bawah ini kan ada ikan. Ya. Jadi ikan saya kasih makan, kotoran ikannya sirkulasi dengan air ini bisa menjadi pupuk. Oke. Organik itu aja gitu. Nah katanya juga kan ada nila, mujair, ikan mas ya Pak ya? Ada, kalau di sini ini gabus, lele, patin itu. Dan patin, kemudian di sana ada nila, emas sama mujair? Bukan cair. Lele? Bukan. Lupa. Nanti kita lihat ke sana ya. Sekalian aja Pak, jalan sini aja Pak. Ya, jalan sini aja. Ya. Nah ini sambil ngasih makan. Ikan apa tadi Pak? Boleh? Nila, emas sama apa coba tadi? Mujair? Bukan. Gurame. Gurame, saya juga sampai lupa. Nah ini buat bisnis atau buat hobi? Ini hobi sekaligus bisnis, tapi bisnis untuk diri sendiri supaya nggak belanja. Belanja ikan, tinggal ngambil aja kan. Persediaannya banyak banget dong Pak. Banyak juga yang makan di sini kan. Oke, Pak saya bicara lagi soal kami, soal barisan apa? Ada anggapan ya ketika mendeklarasikan pada saat itu ini orang-orang yang beroposisi di 2019 atau berseberangan dengan Pak Jokowi pada saat itu kemudian akhirnya bergabung di KAPI. Kan terkesan atau apa ya, yang muncul ke permukaannya orang-orang yang sakit hati waktu itu 2019. Benar nggak Pak? Ya sakit hatinya sekarang juga Pak Prabowo udah sama-sama dengan Pak Jokowi. Sakit hati gimana coba kan? Bukan sakit hati karena ditinggalin Pak Prabowo gitu? Enggak lah. Ditinggalin Pak Prabowo, pacarnya Pak Prabowo kan enggak gitu. Ya mereka ini orang-orang punya peduli, ya punya nurani. Dari sisa hidupnya yang ada ingin menyumbangkan kepada bangsa ini gitu. Jadi orang tanggapan itu wajar-wajar saja lah. Karena orang politik kan selalu dikaitkan dengan politik. Kalau enggak gimana nanti? Oke. Gitu. Tapi ini sekali lagi gimana memastikan ke masyarakat bahwa kami ini bukan ini kan gerakan moral kan memang disebutkan di awalnya. Bukan gerakan politik gitu Pak. Karena kan kental sekali muatannya. Jadi gini, ya kita semuanya sepakat bahwa kami ini tidak akan menjadi partai politik. Gitu. Udah sampai di kabupaten, kecamatan ada loh ini, tinggal buat partainya. Oke. Kalau sampai kami ini menjadi partai politik, maka saya pasti keluar dari kami. Jejak digital ini nggak bisa dihapus loh. Kayak gitu. Ya. Pasti keluar.
Pak Bahtiar Nasir pasti keluar. Dan itu sudah dideklarasikan oleh beberapa tokoh di situ. Kalau Iya, jadi sama. parpol, Sama. Ada orang yang di parpol, saya bilang, oke kalau gitu jangan nanti deh, sekarang aja jadi parpol, saya keluar. Berarti Anda tidak bermoral. Iya, suara masyarakat yang di kami yang ingin sama-sama bergabung untuk memperbaiki perjalanan bangsa ini, ya kan, dengan cara moral. Tapi ternyata suara masyarakat ini diambil untuk jadikan partai politik. Itu tidak bermoral namanya. Gitu. Jadi nggak akan jadi. Kalau jadi ya orang-orang yang tidak bermoral tadi yang membuat kami jadi partai politik. Ngapain saya bergabung dengan orang yang tidak bermoral? ya. Mungkin saya kasar, mungkin yang dengar mereka marah biarin aja. Memang gitu saya kan gitu. Iya mau ini untuk gerakan moral kok jadi partai, nggak akan. Gitu. Kalau akan saya keluar. Saya dapat kesimpulan dari pembicaraan dengan Pak Gatot bahwa kalau dikaitkan apa yang dikatakan Pak Gatot mengenai 2024 itu adalah tindakan tak bermoral. Satu. Ya. Pak Gatot memastikan tidak akan ada lagi panggung politik untuk Pak Gatot di 2024. Panggung politik, maksudnya gimana? Masih mencari saya nggak punya jalan partai. politik ke sana? Saya nggak punya partai, kan gitu. Punya partai nggak? Saya tidak punya partai kan. Saya tidak berpikir untuk 2024 dulu. Tapi bagaimana menyelamatkan bangsa ini, gitu. Perkara ini sudah jalan, sudah bagus. Nanti itu kan gitu. Karena fokusnya sekarang ke sini dulu. Oke, baik. Tapi tetap misalnya kalau misalnya ada tawaran jadi presiden gitu, siap aja ya Pak ya. Sekarang saya katakan saya tidak berpikir itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot Ya. Nurmantio atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Selamat beraktivitas lagi Terima kasih. di lahan yang seluas berapa tadi Pak? 3 hektar ya? 3 hektar. 3 hektar. Semoga sehat selalu Pak Gatot. Terima kasih. Baik. Itu tadi perbincangan kami di Sosok Pekan ini dengan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saksikan Sosok Pekan ini di minggu depan bersama tokoh-tokoh lainnya. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih. Sampai jumpa.